Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif dan ini partner tetap saya. Dan bersama saya Agi Beta kembali berjumpa dengan Anda. Senang sekali karena banyak sekali isu-isu yang menarik ya Mas Hersy. Iya, udaranya mendung, dingin sejuk, enak gitu. Tetapi situasi politik itu makin menghangat dan cenderung mulai memanas. Dan saya kira sebenarnya ini sudah bisa kita duga kemarin sejak muncul statement dari beberapa partai pendukung pemerintah bahwa mereka tidak menghendaki adanya perpanjangan masa jabatan presiden yang sebelumnya Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, meskipun dia tidak tegas menyatakan bahwa tidak ingin memperpanjang masa jabatan, tapi sesuai dengan jadwal. Ya, jadi itu siap 5 tahun, itu kan artinya penolakan. Kemudian yang lebih tegas lagi, apa yang dinyatakan oleh Bu Megawati melalui Hasto bahwa PDIP tidak menghendaki adanya perpanjangan masa jabatan 3 tahun. Ini kan opsi yang muncul setelah 3 periode yang dijual gagal. Nah, dari ketika itu muncul, saya sudah memperkirakan bahwa eskalasinya akan makin meninggi dan sebenarnya ini diperkirakan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya kalau masa jabatan seorang presiden itu udah mau berakhir, itu ya kabinet itu udah mulai bubar jalan gitu Mbak. Masing-masing udah mulai berpikir untuk pemilu berikutnya, kan gitu bedanya katanya gitu. Bedanya negarawan dengan politisi kan katanya bahwa kalau negarawan itu berpikir tentang masa depan, sementara kalau politisi itu berpikir dari satu pemilu ke pemilu yang lainnya. Jadi yang nggak boleh disalahkan. Memikirkan masa jabatan ya. Ya, nggak. Jadi Pak Jokowi juga tidak boleh baper, marah-marah dengan para menteri-menterinya yang sekarang sudah mulai tidak fokus. Ya itulah memang habit dari seorang politisi. Jadi mereka hanya berpikir dari satu election to election. Nah, karena itu kemudian kita melihat eskalasinya memang semakin tinggi. Namanya orang udah mulai bermanuver ya. Kalau orang mulai bermanuver pasti ya situasinya mulai acak adut gitu. Tapi kita kita list dulu ya berita-berita yang kita akan bahas ya. Saya meng-highlight persoalan kebebasan sipil dan kebebasan media, Mbak ya. Ini dimulai dengan kasus kemarin ada Zoom seminar tentang keuangan yang pembicaranya adalah Awalil gitu. Awalil ini adalah seorang ahli fiskal yang saya kira kalau Anda sering nonton di channel saya secara berkala saya menampilkan dia, memang ini pemahaman dia tentang fiskal kita ini luar biasa gitu. Tapi dia sebenarnya bukan tipikal aktivis yang kencang menyalahkan pemerintah, enggak. Dia cuma memaparkan data. Tapi ternyata itu pun membuat mereka terganggu gitu ya. Dan dihack Zoom acara Zoom-nya ya, atau Zoominar ya, bukan webinar sekarang ya. Terus kemudian ada juga kemarin Ubaidillah Badrun yang melaporkan anak presiden kan, dia juga rupanya membuat acara Zoominar juga dengan Lira, pemuda Lira ini. Kalau Lira ini kalau nggak salah apa ya singkatnya, Lumbung Informasi Rakyat atau apa gitu. Nah dia malah ini lebih parah, acaranya diganggu dengan dikirimi gambar-gambar porno gitu. Dan tidak banyak media yang memuat, ada salah satu media yang memuat kalau nggak salah lintasparlemen.com atau apa gitu yang memuat beritanya. Tetapi ketika saya buka pagi ini sudah nggak bisa dibuka juga itu linknya. Ini biasanya modelnya istilahnya kayak kalau DDoS gitu ya, kalau di online di web itu sama dengan seperti robocall biasanya gitu, jadi dibanjiri dengan pesan-pesan ini, jadi nggak bisa diakses, itu biasanya begitu. Mungkin menurut saya dihack. Nah sebelumnya ini akun email dari Bravos Radio ya, Bravos Radio Indonesia yang digelar oleh wartawan senior ini Gigin Praginanto, ini kan dulu wartawan Tempo. Nah, dia dulu pernah salah satu yang monumental ketika dia berhasil mewawancarai ketua PLO waktu dia Yasser Arafat. Dia punya channel Bravos Radio Indonesia kalau nggak salah, itu juga di email yang itu lebih parah. Kemudian konten-kontennya itu di take down semua gitu. Nah, tapi dia kemudian di era sekarang gampang dia bikin lagi channel baru. Tapi tentu saja para subscriber dia yang lama juga hilang gitu. Sudah di atas perjuangan ya. Di atas 300.000 lebih selama 3 tahun ini. Jadi
saya menyarankan kalau nggak salah dia membuat lagi channel Bravos Radio, itu nanti kita tampilkan channel yang baru. Silakan ikonnya nanti silakan Anda subscribe ya di sana ya di channelnya Bung Gigin Praginanto. Jadi kalau Anda yang selama ini jadi subscribernya dari Bung Gigin dan kehilangan itu, Anda bisa subscribe baru lagi. Ini soal kebebasan sipil dan kebebasan berbicara, ini mulai ada yang main-main semacam itu gitu Mbak Agi, dan pola yang lain biasanya dilaporkan ke polisi gitu ya. Ini pola yang seperti itu. Itu dimulai itu. Dan berita yang lain apa nih Mbak Agi yang saya kira jadi yang hot juga? Ya, setelah tadi acara dari Kang Ubed mendapatkan Zoom hack atau Zoom bombing ya, jadi dibom gitu kan dengan gambar-gambar porno, dengan katanya ada suara-suara desahan yang tidak pantas begitu juga. Nah, ini kemarin emak-emak dibom dengan minyak goreng, Mas Hersu, sama-sama dibombing ini. Nah, cuman kasusnya berbeda. Minyak goreng ini sejak hari Rabu pukul 00.01 itu kan memang pemerintah punya program untuk operasi pasar begitu. Jadi yang tadinya minyak goreng itu per liternya antara 20 sampai sekitar 26.000 begitu ya. Bahkan kalau di Gorontalo tuh per kilogram di sana ya, yaitu hampir mencapai 30.000. Sekarang dijual dengan harga operasi pasar yaitu 14.000 per liter. Dan itu ada yang kemasan seliter dan 2 liter ya. Kalau 2 liter jadi 28.000. Tetapi ini masih tahapannya masih melalui pasar retail modern. Jadi melalui supermarket maupun minimarket. Nah, jadi ketidakmerataan ini dan mungkin jumlahnya juga masih terbatas, itu menyebabkan emak-emak, wah dahsyat sekali, menyerbu ke sana. Serbu ya, di ras gitu ya. Ya. Ras. Jadi kemarin media sosial dipenuhi dengan itu, terutama akun-akunnya emak-emak. Jadi di FB banyak yang live itu Mas Hersu. Di FB live mereka bagaimana situasi, terus kemudian antrian itu baik di dalam minimarket gitu sampai keluar minimarket, karena sampai ratusan antriannya itu. Padahal itu kan siang-siang panas emak-emak nggak peduli. Nah, terus kemudian juga kabarnya ada ibu-ibu yang sudah hamil besar itu ya ikut antrian gitu. Jadi dan kemudian juga banyak yang memposting ini gambar di sebuah minimarket itu sampai pintunya pecah berantakan. Tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi ini gambarnya di mana dan apakah ini betul pecahnya karena kejadian antri atau tidak. Saya tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi gambar itu viral sekali. Nah, narasinya ada gambar-gambar minimarket yang diserbu oleh emak-emak pecah. Luar biasa. Artinya disebutkan bahwa itu antrian minyak goreng gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kita biasanya situasi begini kita harus hati-hati, harus melakukan verifikasi karena sering sekali itu. Saya juga nggak paham kenapa sering sekali ada orang yang senang menyebar hoax gitu ya. Kalau ada situasi begini mereka nambah-nambahin gitu. Kalau gambar yang sampai kaca pecah berantakan karena kita tidak tahu asalnya dari mana, tapi itu viral sekali, jadi kita tidak bisa menyebut apakah itu diakibatkan oleh kejadian tersebut. Tapi kalau soal antrian yang membludak itu tadi Mas Hersu, itu memang kenyataan. Karena itu hampir semua media itu membuat foto yang berbeda-beda, yang beragam. Jadi ini dan kemudian juga ini yang kita lihat ya yang live tadi, mungkin kita bisa tayangkan ya salah satu yang live dari YouTube tadi masih bisa ya. Dari Facebook tadi masih bisa ya. Dari Facebook itu, dari akun emak-emak ya. Nah, oke, kita lihat sebentar ya yang ini. Antrian ini ya. Oke. Oke Mbak, ya oke. Jadi memang ini sangat soal minyak goreng ini bagi emak-emak ini jangan dianggap ece-ece ini. Ini soal serius ya, karena orang Indonesia kelihatannya sangat tergantung pada minyak goreng ya gitu. Beda dengan orang yang mungkin sudah mulai berpikir tentang kesehatan, lebih banyak rebus-rebusan gitu daripada minyak goreng. Kita nggak bisa ngomong soal kesehatan karena jauh lebih praktis mungkin. Jauh lebih praktis ya Mas Hersu. Kalau minyak goreng itu kan digoreng 5 menit
menit gitu ya sudah selesai. Sementara kalau rebus kan juga butuh waktu lama. Dan kemudian yang menjadi bikin kita miris adalah karena ini terjadi di Indonesia, di mana sebagai negara pengekspor CPO terbesar begitu. Dan sementara kalau ini yang untuk yang pasar tradisional, pemerintah mengatakan itu masih seminggu lagi akan dibanjiri dengan minyak goreng, karena jatahnya kan 1,2 miliar liter sampai dengan bulan Juni, dengan subsidi 3,7 triliun itu tadi, yang diambil dari dana pengelolaan kelapa sawit ya. Nah, bagaimana mungkin di negara yang seperti Indonesia ini, yang produsen dan juga sekaligus pengekspor begitu ya, yang di mana lahan-lahan kelapa sawitnya itu sebagian besar adalah hak guna usaha yang didapatkan oligarki, para oligarki ini. Nah, kemudian membuat kita kelimpungan, kekurangan minyak goreng, dan emak-emak ini yang juga adalah tentunya sebetulnya adalah pemilik sah dari tanah-tanah HGU itu tadi gitu kan, merupakan bagian, kita semua kan pemilik negara ini begitu. Nah, itu kemudian harus bersusah payah hanya untuk mengantri sekian gitu loh. Yang HET-nya sebetulnya juga adalah 11.000 bukan 14.000, ini sudah di atas HET sebetulnya. Dan kemudian itu disalurkan di juga di minimarket yang memang dimiliki oleh oligarki juga. Kita tahu misalnya taruhlah ya, Superindo, jadi Indomaret, dari oligarki untuk oleh oligarki untuk oligarki. Nah, begitu ya. Iya, itu kan dimiliki oleh Salim Group gitu ya misalnya, terus kemudian Hypermart oleh Lipo, dan kemudian mungkin yang lainnya misalnya itu Transmart itu milik Pak Khairul Tanjung yang juga adalah ya konglomerat lah, bisa dikatakan demikian ya. Nah, ini kan apakah kebijakan ini tidak gimana ya? Seharusnya kan membanjiri pasar lebih dulu, dan kemudian juga yang di pasar ini pedagang kebingungan karena tidak mendapatkan informasi bagaimana cara mereka menjual minyak goreng yang sudah terlanjur dibeli dengan harga tinggi, yaitu harga sekitar 18.000 sampai 19.000. Nah, ini mau di kemana? Apakah ada kompensasi dari pemerintah atau tidak? Mereka bingung. Bahkan saya dengar juga Bulog itu sudah menyediakan demikian banyak cadangan minyak goreng, maksudnya adalah untuk operasi pasar ya, tapi dengan harga yang di atas 14.000 itu tadi, begitu. Nah, kita masih belum tahu nih penyelesaiannya bagaimana nantinya. Ya. Oke, saya kira ini problem emak-emak ini cukup serius karena stabilitas sebuah rumah tangga itu tergantung pada stabilitas emosional emak-emak. Kita pindah ke topik yang lain ya. Saya kira kita usulkan ada dua topik ini yang sangat serius nih Mbak Agi ya. Ini ada dua topik. Satu kelanjutan dari kemarin topik yang kita bahas soal satelit korupsi di Kemenhan ya. Oh iya. Dan satu lagi itu kemarin hari Selasa kalau nggak salah itu ada sidang di Mahkamah Konstitusi yang berbicara tentang pasukan cadangan itu. Dan di situ yang sangat menarik ada keterangan dari ahli yang disampaikan oleh mantan Mensekap ya, mantan Sekretaris Kabinet Andi Widayanto yang dia menjadi saksi ahli pemerintah. Di situ dia mengkonfirmasi bahwa Cina itu bersiap perang dan gitu ya, sudah menyiapkan perangnya itu selama 70 tahun gitu ya, ada rencana itunya udah ada 70 tahun, dan ini mengingatkan kita pada kesaksian mantan Kepala BAIS Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Supriyatna waktu bersaksi dalam persidangan Anton Permana ya, aktivis kami. Dan juga dia menyatakan dia yakin bahwa tenaga kerja Cina itu adalah pasukan PLA ya, pasukan Cina, pasukan rakyat Cina, pasukan tentara Cina lah gitu ya, karena pengalaman dia sebagai atase pertahanan di Cina, jadi dia tidak salah ngomong. Ini saya kira juga menarik. Dan kedua soal yang tadi, ternyata kita menduga kemarin ketika Pak Ria Mizat menyatakan bahwa saya diperintahkan oleh Presiden soal menyelamatkan posisi orbit satelit kita itu, tapi kemudian muncul penjelasan dari Pak Mahfud MD. Kita pikir tadinya Pak Mahfud MD akan mundur, apalagi ketika diserang oleh PDIP, dan juga kemudian ada penjelasan dari Pak Ria Mizat. Ternyata kemudian Pak Mahfud MD tetap menyatakan bahwa iya betul ada perintah gitu ya, perintah Presiden, tetapi itu harus sesuai dengan aturan. Dan yang menarik kemudian data yang disebutkan dari Pak Mahfud MD, perintahnya pada tanggal 4 Desember 2015,
tapi ternyata kontrak sudah ditandatangani tanggal 1 Desember 2015. Jadi ini perintah siapa? Ini menarik. Dan kemudian Pak Mahfud MD kan juga rupanya beliau kan banyak diserang. Kenapa kok baru dibongkar sekarang? Gitu kan ada kesan, gitu. Ada kesan Pak Mahfud MD itu membidik PDIP dan Pak Ria Mizard. Gitu. Kalau Pak Ria Mizard kan berarti yang dibidik PDIP. Tapi kemudian Pak Mahfud MD kan lewat unggahannya di Instagram menjawab bahwa saya pada waktu itu belum jadi Menhan. Jadi ya dia jadi Menhan sekarang. Ini menarik. Dan kemudian Jaksa Agung ternyata nggak mundur. Jaksa Agung kemudian terus bergerak melakukan penggeledahan kan gitu. Nah, silakan Mbak diulas ini satu persatu. Mana mungkin yang kita pendek saja soal Cina itu, soal perang Cina tadi, nanti baru kemudian yang akan kita bahas cukup serius soal satelit orbit korupsi di Kemenhan ini ya. Iya, jadi pada hari Selasa kemarin ada sebuah sidang gugatan ya dari sejumlah LSM dan mereka meminta agar masalah komponen cadangan yang ada di Undang-Undang 23 nomor 23 tahun 2019 itu dihapuskan. Jadi soal Komcat ini agar dihapuskan karena menurut mereka ini berbahaya begitu dan inkonstitusional. Nah, ini adalah Komcat ini adalah programnya Prabowo di Kemenhan begitu ya. Kita tahu selama ini dan ini sudah berjalan dalam satu batch, kalau nggak salah ada berapa ribu begitu ya, melatih sekian banyak pemuda untuk menjadi memiliki keterampilan militer. Jadi mungkin kalau Mas Hersu dulu pernah cerita sama saya tentang apa rakyat semesta ya, pertahanan rakyat semesta atau apa begitu ya, zaman dulu itu ya Mas Hersu menjelaskan pertahanan rakyat semesta itu yang jadi kekhasan dari Indonesia, yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain itu adalah itu sistem kampanye. Yang katanya kemudian digunakan sistem itu oleh Vietnam untuk kemudian memenangkan perang ya Mas Hersu ya. Jadi di mana rakyat itu dilatih, mereka kemudian menjadi semacam tentara tidur, tapi ketika dibangunkan mereka akan menjadi orang-orang yang sudah terlatih. Nah, tujuan Komcat adalah itu kalau yang saya lihat. Bahkan mereka bisa dalam latihannya mereka juga menggunakan senapan senjata SS2 yaitu senapan tempur yang diproduksi oleh Pindad, yaitu adalah sebuah senapan serbu. Ini memang luar biasa dan modifikasi dari M16 ini pesawat ini. Iya, standar senjata, ya, untuk amunisinya standar NATO senjata, atau Mbak, apa gitu ya? Bukan pesawat, saya salah. SS2 itu modifikasi dari M16 senjata maksud saya. Silakan ya. Iya, senapan serbu ini katanya canggih ya, karena amunisinya setara dengan yang digunakan oleh NATO, katanya begitu. Nah, inilah yang kemudian digugat, terus kemudian untuk dihapuskan karena dinilai berbahaya, dan kemudian Andi Wijayanto ini, mantan Seskap, yang juga sekarang ini sejak tahun 2020 menjadi penasehat di KSP, Pak Muldoko. Nah, ini memberikan keterangan bahwa memang Komcat ini diperlukan. Padahal Andi ini pada tahun 2010 dia kan ahli strategi dan ahli militer begitu ya, pengamat lah. Ini dia menyatakan bahwa Komcat ini tidak diperlukan dan dia sama sekali tidak setuju. Tapi kemarin dia mengatakan bahwa ini diperlukan karena menurut pengamatan dia, Cina ini akan melakukan atau membuka perang terbuka itu sebelum tahun 2050 berdasarkan hitungan-hitungan dia dari sejarah Cina ketika dia akan melakukan sesuatu, yaitu memerlukan waktu selama 70 tahun. Nah, ini sepertinya kalau kita runut jadinya kita melihat ke belakang ya Mas Hersu, soal kasus Natuna dan sebagainya, di mana belum lama lalu adalah seperti nelayan kita itu diusir padahal dia sedang melakukan penangkapan di wilayah ZEE, zona ekonomi eksklusif kita, yang 200 mil itu tadi, dan dia ada di sekitar 100 lebih mil, itu ada kapal nelayan Cina yang dikawal oleh Coast Guard gitu ya, dikawal oleh Coast Guard-nya Cina, itu berani mengusir nelayan kita begitu. Dan itu sebenarnya sudah terjadi berkali-kali. Nah, sementara Pak Luhut sendiri kan pernah mengatakan bahwa sudahlah, mereka itu tidak akan mengajak kita berkelahi, gitu kan? Tapi kenyataannya mereka terus membangun atau mereka itu terus mengerahkan kapal perangnya itu di Laut
Natuna begitu. Dan kemudian juga seperti Mas Ersu dan katakan tadi tentang Pak Yayat bahwa kesaksian dia pada sidang Bang Anton Permana ya, bahwa TKA Cina itu sebenarnya adalah tentara begitu. Nah, ini Komcat ini yang digagas oleh Prabowo ini disetujui atau dikatakan adalah merupakan antisipasi dari itu, yaitu bahwa rakyat kita yang berusia di bawah 25 tahun itu harus memiliki keterampilan itu. Jadi pertahanan. Jadi mereka nanti akan menjadi kombatan gitu ya, menjadi tentara tidur yang setiap saat bisa dibangunkan kembali. Dan bahkan terakhir kemarin ASN di program yang berikutnya, ASN itu diminta dengan sukarela untuk mendaftar. Dan kalau seandainya mereka mendaftar, maka mereka tetap akan mendapat gaji dan kompensasi, ada ketentuan khusus gitulah kan selama masa pelatihan yang sekian bulan gitu. Ya, jadi kita harus saya juga menyimak itu ketika berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi, dan saya kira itu nanti saya akan bahas sendiri di konten saya di sebelum poin. Itu memang jadi kita, tapi kan persoalannya orang Indonesia itu kadang-kadang nggak terlampau peduli dengan geopolitik global. Dia maunya lihat persoalan-persoalan itu hanya persoalan domestik saja, makanya kita sering berantem sendiri di dalam gitu. Padahal sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu tidak bisa terlepas dari geopolitik global. Dan itu kalau dulu kan saya selalu mengingatkan bahwa dulu mungkin kita nggak peduli dengan itu, ketika perang dingin itu memang jauh di sana antara blok timur dengan blok barat gitu. Kita tidak kena imbasnya langsung, meskipun imbasnya tetap kena ke kita, tapi tidak langsung. Tetapi sekarang ini ketika terjadi perubahan geopolitik global, ketika terjadi antara Cina dengan Amerika, itu terjadinya di halaman kita, yakni di Laut Cina Selatan, dan kita ada di situ sebenarnya begitu itu. Nah ini dan seriusnya kemudian benar juga soal kedatangan para TKA Cina itu, ya walaupun saya tidak punya bukti, tapi saya cukup meyakini apa yang disampaikan oleh Pak Yayat gitu ya, sebagai mantan kepala Badan Intelijen Strategisnya TNI dan pernah menjadi atasnya pertahanan di Cina, pasti dia punya dasar berbicara gitu. Dan kalau kita lihat, ini kan Cina ini memang negara yang sangat ekspansif ya. Kita lihat di misalnya kayak di negara-negara tetangganya itu ya, termasuk wilayah di wilayah sekarang Xinjiang misalnya, kemudian juga Nepal, segala macam yang di wilayah situ itu kan banyak sekali yang bukan Nepal, maksud saya ada wilayah-wilayah Tibet, salah lagi. Tibet itu kan juga udah mulai dianeksasi oleh Cina. Jadi dan belum lagi prakteknya yang terjadi juga di negara-negara Afrika misalnya ya Mbak ya, atau negara tetangga kita nggak jauh di Asia Selatan, ini Sri Lanka yang sudah ada. Sri Lanka, Pakistan, betul. Ya, kalau Sri Lanka malah sudah ada pelabuhan laut dalam yang diambil alih oleh Cina karena tidak bisa membayar utang infrastruktur. Betul, dan itu dikatakan sepertinya itu akan dijadikan sebagai pangkalan dari kapal-kapal perang Cina nantinya, karena diambil selama 99 tahun oleh Cina. Itu pangkalan. Saya bicara dengan sejumlah teman diplomat, dia menyebut itu kemungkinan besar akan menjadi pangkalan kapal selamnya karena itu pelabuhan laut dalam kan, yang Hambantota itu ya, pelabuhan Hambantota itu adalah pelabuhan laut dalam. Jadi ini saya kira ini soal serius, dan kemudian ini saya juga kaget ketika menyimak yang dijelaskan oleh Andi Wijayanto tadi. Jadi betul-betul Cina memang sudah punya perencanaan semacam itu gitu kan. Dan sekarang ini kan terjadi perubahan. Orang tadinya menduga gini, perang dagang antara Cina dengan Amerika ini akan mereda setelah Trump diganti gitu kan. Trump ini kan dia biasa memang seperti itu gayanya, Republik seperti itu gayanya, dan Demokrat ketika Joe Biden itu gayanya berbeda gitu gayanya Joe Biden. Tapi ternyata Biden juga tetap mengadopsi prinsip yang sama terhadap Cina. Cuman bedanya kalau Joe Biden kan cuman bilang begini, tidak kayak Bush dulu ketika perang teluk yang dia either with us or either with enemy kan gitu ya, dengan apakah kamu bersama saya atau dengan para musuh. Tapi kalau dia Biden nyebutnya diputer, dia nyebutnya bahwa kalau Anda berteman dengan Cina ya berarti Anda musuh saya kan gitu. Nah ini menarik saya kira. Jadi kita nggak boleh tenang-tenang menghadapi Cina. Cina ini negara yang sangat ekspansif. Jadi kalau banyak orang sekarang kekhawatiran mereka melihat tenaga Cina yang masuk ke Indonesia dan kemudian dikhawatirkan mereka ini adalah
bagian dari tentara Cina yang menyamar menjadi para pekerja, saya kira sekarang mendapat justifikasi pertama dari Pak Yayat kemarin, dan kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Andi Wijayanto ini, meskipun dia tidak menyebut itu, tetapi dia tegas menyatakan bahwa Cina itu sudah bersiap perang, karena itu kita harus bersiap. Kan gitu bahasanya kan, begitu ya. Betul. Dan ada satu lagi Mas Hersul, saya ingat beberapa pengamat itu mengatakan bahwa sedang terjadi proksi. Proksi itu ibaratnya perang candu gitu. Karena kalau dulu Cina ditaklukkan oleh Inggris, dengan lebih dulu Inggris memasukkan candu-candu gitu ya, dengan secara diam-diam ke Cina, dan kemudian tentara Cina dan kemudian rakyat Cina itu menjadi kecanduan, sehingga ketika Inggris menyerang mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka sangat tergantung gitu ya, edik atau teler begitu. Nah, sepertinya itu juga diadopsi oleh Cina kepada kita, yaitu dengan begitu banyaknya tempat-tempat yang penggerebekan lokasi tempat pembuatan sabu dan sebagainya gitu ya, pokoknya narkoba, itu ternyata juga memang ada warga-warga ilegal di sana yang berasal dari Cina dan bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini tidak, dan kemudian kita kan disuntikkan dengan rasisme itu tadi, seolah-olah kalau ngomong Cina itu rasis, padahal bukan. Yang kita maksud bukan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, tapi memang serangan dari luar, yaitu, dan kemudian Indonesia ini kan juga beberapa kali ya dari petinggi kita mengatakan bahwa kita sebagai pasar yang sangat luas dan pasar bebas gitu ya untuk produk-produk narkoba itu tadi begitu, karena kita memang masih lemah. Nah, itu kan memang tantangan begitu ya. Nah, kalau kita melihat itu memang serangan itu dari mana-mana, dari berupa hutang yang disalurkan ke kita sehingga untuk menguasai ekonomi kita gitu, seperti terjadi di Pakistan itu tadi terjadi karena mereka tidak bisa membayar hutang, Sri Lanka, Djibouti, terus kemudian Uganda, Ethiopia, banyak sekali kalau di Afrika ya, banyak banget. Nah, itu semua adalah proksi untuk menguasai negara tersebut, tidak lewat senjata. Nah, lewat senjatanya kemungkinan sebelum tahun 2050 itu tadi. Ya, jadi rakyatnya kecanduan narkoba, sementara pemerintahnya kecanduan utang gitu ya, pola strategi yang digunakan oleh Cina ya, dua cara semacam itu. Oke. Ini saya kira warning yang serius, jangan dianggap ini teori konspirasi gitu. Karena ini diucapkan di dua persidangan ya. Saya kira ini kan mereka ini kalau di persidangan biasa itu disumpah secara oleh hakim, disumpah dulu. Jadi satu persidangan Anton Permana, satu lagi di persidangan Mahkamah Konstitusi. Ini saya kira serius. Please teman-teman jangan hanya sibuk berantem di dalam negeri, kemudian nggak aware dengan geopolitik global. Ini penting loh, pemahaman terhadap geopolitik global itu sebenarnya sejak dulu pun apapun yang terjadi di Indonesia itu tidak bisa lepas dari geopolitik global. Kan gitu ya. Anda ingat soal Timor Timur misalnya, kenapa Indonesia masuk ke Timor Timur itu kan didorong oleh Amerika yang khawatir bahwa Timor Timur itu menjadi Kuba kedua gitu di Asia Tenggara gitu. Dan pada waktu sehari setelah kunjungan Presiden Amerika ke Indonesia, kan Indonesia masuk, kemudian pasukan Indonesia dikirim ke Timor Timur gitu. Tapi kemudian setelah perang dingin berubah, berhenti, Indonesia yang jadi korban dari itu perubahan. Dan gini, Mas Hersu, kita lihat profil dari Andi Wijayanto ini, dia adalah ketua tim pemenangan Cakra 19 di masa Pilpres kemarin, dan dia sangat dekat ya dengan Prabowo, dan kemudian dia juga anak dari Theo Syafi'i ya, kepercayaannya Bu Megawati juga begitu. Dan kemudian pada momen ini gitu ya, dia membela programnya Prabowo begitu. Jadi ini kan ahli sebelumnya ya. Ditentang ya gitu, yang sebelumnya ditentang gitu ya. Iya, betul. Yang sebelumnya bahkan dia tentang sendiri. Oke. Sekarang pindah ke Pak Mahfud MD dan Ria Mizat. Riset Anda saya lihat cukup mantap ini, Mbak. Oke, silakan, Mbak. Yang terakhir ya Mas Hersu, dari pihak Kejaksaan Agung itu melakukan penyidikan di Prapanca dan juga di Panin Tower, itu lokasinya di Jakarta Selatan dan di Jakarta Pusat, dan itu ada sebuah PT DNK. PT DNK ini singkatan dari Dini Nusakusuma. Nah, Dini Nusakusuma. Dan di situ yang diperiksa adalah komutnya itu inisialnya adalah
AW, tapi kemudian kalau berdasarkan kita urut ke belakang begitu ya, itu adalah standing name untuk Arifin Wiguna. Nah, Arifin Wiguna ini adalah pemilik dari Indika Entertainment. Nah, ini dia dikenal sebetulnya adalah sebagai produser begitu ya. Dia dikenal sebagai pemilik membuat berbagai macam sinetron yang sangat terkenal lah dia, bahkan memenangkan berbagai penghargaan seperti Panasonic Awards dan sebagainya gitu. Rupanya dia adalah yang mendirikan PT DNK ini. Nah, terus kemudian di dalam PT DNK ini ada yang diperiksa juga yang berinisial SW. SW ini kabarnya adalah sebagai presiden direktur gitu ya, Presdir atau CEO dari PT DNK ini tadi. Kalau mengurut ke belakang juga dari karena ini pernah diinvestigasi oleh Tempo pada bulan Februari tahun 2021, ini SW ini adalah kepanjangan dari Suryawi Tular, gitu. Nah, inilah kedua ini yang diperiksa selain dari pegawai-pegawai yang lainnya. Tapi kalau saya lihat dari PT DNK ini, sebenarnya PT DNK ini adalah pemegang yang memenangkan tender untuk pengadaan satelit permanen sebagai untuk pengisi orbit kita, begitu. Yang tenggang waktunya adalah untuk akhir 2024. Begitu. Nah, tapi memang pemerintah menjadi resah karena memang sampai sekarang mereka mempertanyakan siapa ini investornya gitu dan kapan dimulainya ini gitu. Jangan sampai ini telat karena ini kalau seandainya enggak maka orbit dari satelit orbit 123 yang ada di atas Sulawesi itu tadi itu dikhawatirkan akan jatuh ke negara lain karena kita kan ada tenggang waktu ya dari masyarakat internasional yang mengurusi soal satelit ini. Dan ya, itu antara lain yang sudah diperiksa itu Mas Setsu. Nah, tapi kalau kita lihat ininya ya, tadi saya sudah singgung gitu, bagaimana sebelumnya kita menduga kelihatannya perseteruan ini akan berakhir begitu sajalah setelah Pak Riyamizat bicara gitu ya. Kita kan tadinya menduga begitu gitu, apalagi kemudian ini dikait-kaitkan dengan PDIP. Ini kan jadi jadi perang bintang lah gitu. Tapi ternyata enggak gitu kan dengan terus dilakukan penggeledahan tadi. Sebenarnya siapa yang jadi target ini dari kasus ini? Apakah cuma semata-mata karena ada pemerintah mesti mengeluarkan dana besar yang sangat besar gitu, ratusan miliar, meskipun kemudian pada waktu kita mengikuti dalam sebuah talkshow di stasiun televisi, politisi PDIP Effendi Simbolon membandingkan itu dengan kereta api Cina gitu, katanya ini satelit ini jauh lebih sangat penting bagi bangsa ini dan nilainya itu sangat kecil dibandingkan dengan proyek kereta api cepat Cina kan gitu waktu itu dia ya. Gitu. Betul. Nah, jadi kita jadi bertanya siapa sebenarnya yang sedang dibidik gitu dan apa sebenarnya menjadi targetnya gitu, karena kita tahu bahwa Jaksa Agung ini kan juga punya kedekatan dengan politisi PDIP ini, kalau nggak salah masih punya hubungan keluarga dengan salah satu politisi PDIP. Ini TB Hasanuddin ya. TB Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI TB Hasanuddin. Jadi kita nggak tahu, dan kemudian kan yang seperti saya singgung tadi, Pak Riyamizat sudah menyatakan bahwa dia menjalankan sebagai prajurit, dia menjalankan perintah, tapi Pak Mahfud menyatakan bahwa ya perintahnya harus sesuai dengan aturan, gitu kan Pak Mahfud. Iya, betul. Nah, sementara kalau kita runut ke belakang, kalau nggak salah tadi cerita Pak Riyamizat ini nggak setuju ya Mbak sebenarnya dengan sewa satelit ini. Iya, kalau berdasarkan berita tahun 2018 ya, jadi seperti tadi Mas Hersu katakan itu kan Garuda keluar dari orbit, waktu itu beritanya adalah satelit Garuda 1 itu hilang begitu kan, hilang dari orbit begitu. Itu kan sekitar tanggal 19 Januari 2015. Nah, terus kemudian menyewa satelit dari Avanti itu pada bulan Desember, masih 2015 juga, padahal belum ada kesepakatan dengan Kemenkominfo. Nah, Kemenkominfo itu kan baru akhir Januari tahun 2016 begitu. Nah, terus kemudian menurut Pak Riyamizat ini kalau berdasarkan berita dahulu tahun 2018 ketika kemudian ini diproses di arbitrase, yaitu ketika satelit itu diserahkan kembali kepada Kemenkominfo begitu. Nah, Pak Riyamizat mengatakan bahwa sebenarnya saya juga tidak
menyetujui untuk sewa menyewa ini karena saya lebih suka kalau seandainya membeli langsung. Walaupun di awal itu mahal, yaitu mungkin sekitar 10 triliun ya sesuai dengan nilai kontrak ke PT DNK itu tadi, tapi lebih murah, jauh lebih murah. Karena kalau memakai satelit sewaan, karena rupanya satelit yang disewa dari Avanti tadi juga hanya satelit sementara, begitu. Itu bukan satelit yang permanen, begitu. Jadi hanya untuk mengisi slot orbit supaya yang waktu 3 tahun tenggang itu tadi tidak hilang, begitu. Nah, dia lebih suka kalau seandainya itu membeli, gitu. Karena kalau menyewa mungkin akan menghabiskan sekitar 17T. Nah, kalau seandainya memang Pak Riamizard ini tidak menghendaki sebetulnya untuk menyewa ketika itu, kemudian siapa yang dalam tanda kutip menekan dia sehingga dia harus cepat-cepat melakukan penyewaan itu tadi begitu. Bahkan ada salah satu kutipan di media pada tahun 2018 itu dia mengatakan penyewaan, enggak ada penyewaan gitu. Nah, jadi apa ya ketika itu yang terjadi itu apa sebetulnya? Ya. Ini kita kan jadi penasaran ya Mas Hersul. Nah, karena yang menurut menarik lagi kan kemudian Panglima TNI Jenderal Andika juga sudah bertemu dengan Jaksa Agung juga ya, dan mengindikasikan bahwa ini akan mungkin dia akan mensupport itu dan kemungkinan akan melibat ada anggota TNI yang terlibat kan begitu ya disebutkan. Betul. Tapi kemudian media menyebut nama Pak Wiranto, menyebut nama Riamizard, ini kan jadi perang bintang kalau itu nama disebut. Dan sebetulnya Pak Riamizard ini pada tahun 2018 pun pernyataannya sama persis seperti sekarang yang dikutip oleh media itu. Pada tahun 2018 pun dia mengatakan, ini kan diskresinya Pak Presiden, saya hanya diperintah untuk mengamankan orbit tersebut, ya saya lakukan begitu. Dan sekarang dia mengulangi ucapan yang sama ketika ini dipersoalkan oleh Pak Mahfud. Ya, cuman pada waktu itu tidak ada yang membantah seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD sekarang ini gitu ya. Iya, betul. Nah, kita sekarang paling nyinggung-nyinggung apakah ini kita bacaan kita saja itu bisa nanti bisa benar juga bisa salah ya ini karena kalau kita bicara soal Pak Riamizard itu kan beliau waktu itu adalah representasi dari Menteri PDIP kan gitu. Dan kemudian kalau kita lihat yang sekarang ribut membela juga para politisi PDIP kan yang apakah ini ada kaitannya ada konflik baru antara istana dengan PDIP atau kita nggak tahu seperti apa yang terjadi. Tapi kalau lihat confident-nya Pak Mahfud, saya kira mungkin Pak Mahfud pasti juga mendapat semacam arahan gitu yang tegas dari Presiden untuk menyelesaikan kasus ini. Itu. Iya. Nah, Mas Hersul, pada tahun 2018 itu BPKP pun sudah memeriksa. Dan BPKP menyatakan bahwa memang ada kesalahan administrasi di situ dalam proses penyewaan itu tadi, sehingga Departemen Keuangan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa mengeluarkan dana gitu untuk penyewaan itu tadi. Nah, sekarang pun Pak Mahfud mengatakan bahwa sudah meminta BPKP untuk memeriksa dan hasilnya itu tadi juga bahwa terjadi berarti ketidaksesuaian gitu ya. Oke, ini saya kira akan menjadi seru gitu. Tapi teman-teman selalu mengingatkan, Mas jangan-jangan ini cuma pengalian isu saja gitu. Itu kan ini memang publik kita itu kadang skeptis setiap kali ada langkah apapun. Kenapa ya? Karena banyak sekali kasus-kasus yang juga serius gitu. Jadi ini pengalian isu. Tapi saya kira gini. Soal apakah ada pengalian isu atau tidak, tapi kita tetap mesti mengawal beberapa kasus besar semacam ini karena bagaimanapun juga itu kan amanat reformasi ya, masalah korupsi dan nepotisme itu yang harus dibantah. Ada tap MPR-nya gitu. Kalau kita ini dan Mas Hersul, kita berharap supaya Pak Jokowi mengingat kembali apa sih sebenarnya perintahnya beliau dulu. Gitu kan, karena seringkali Pak Jokowi ini lupa. Seperti kemarin kita bercandaan kan, waktu itu Pak Jokowi menanyakan kepada seorang ibu-ibu yang akan menggadaikan begitu ya surat tanahnya untuk apa? Untuk mendapatkan uang 20 juta. Loh buat apa? Mau membuka usaha es degan begitu kan? Dan Pak Jokowi heran gitu, kenapa usaha es degan saja memerlukan uang 20 juta dan kemudian ibu-ibu tersebut menjelaskan untuk sewa, untuk membeli barang dan sebagainya. Terus kemudian belakangan ternyata Mas Gibran itu juga mendapatkan suntikan dana 71 miliar atau sekitar 5 juta dolar untuk usaha es dogernya, sama-sama usaha es ini Mas Hersul. Dan
cuman yang satu degan, yang satu doger gitu ya. Iya. Yang satu diherankan, yang satu tidak perlu diherankan begitu. Uniknya di Jangan-jangan situ. Pak Jokowi sebenarnya heran juga, tapi itu pembicaraan antar keluarga gitu loh. Oh, Betul, ya bisa jadi ya. dia tidak diekspos ke media. Bukan kalau bahasa orang Jawa bukan hanya heran tapi jenggirat gitu Mbak, kaget. Kalau 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 di komik-komik zaman dulu tuh rambut bisa langsung berdiri gitu kan kalau visualnya ya, kaget gitu. Tapi kita mungkin tidak masuk. Itu kalau istilah Sri Mulatnya adalah mak betunduk gitu maksudnya. Ini kata dia kalau meminjam istilah Asmuni ini hil yang mustahil ini ada slogan sampai miliaran gitu. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan karena ini sudah juga lumayan panjang dan buat Anda yang terus menyimak bersama kami juga kemudian yang sudah subscribe, sudah like dan share, kita ucapkan terima kasih. Selamat datang dari bagian dari jurnalisme akal sehat, karena tetap saja dalam situasi semacam ini, ketika kemarin oposisi itu sudah semakin lemah di parlemen, kalau kita selama ini kan ngomong bahwa tinggal tersisa PKS dan Demokrat, itu hanya sekitar 18, sekian 1% yang tersisa di parlemen. Sekarang makin berkurang lagi nih Mbak. Kemarin ketika pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Baru kan Demokrat juga meskipun dengan catatan menyetujui. Tinggal PKS saja gitu. Ya nggak ada artinya kalau nggak ada PKS. Kemudian media-media juga menjadi banyak persoalan, karena itu kita terus berusaha menyuarakan kebebasan pers, kebebasan menyatakan sikap, kebebasan ekspresi dari civil society. Dan saya kira sebenarnya tanpa disadari, kalau mau jujur, diam-diam pemerintah mestinya berterima kasih pada komponen civil society itu yang masih terus bersuara kritis, termasuk juga kita. Kenapa? Karena dengan cara begitu kita mereka masih bisa mengklaim bahwa kita masih demokratis kok gitu. Buktinya masih ada orang-orang yang bisa melaporkan anak presiden. Buktinya masih ada FNN yang masih terus berani menyuarakan suara-suara kritis, meskipun risikonya selalu dilaporkan polisi. Tapi sekali lagi kita selalu mengingatkan bahwa kalau Anda merasa keberatan dengan konten-konten kami, karena ini adalah sebuah produk jurnalistik sesuai dengan undang-undang pers, sesuai dengan kode etik jurnalistik, Anda silakan menggunakan hak jawab ataupun hak koreksi. Gitu. Dan nanti di akhir tayangan Anda bisa mencatat alamat dan nomor telepon redaksi dari Forum News Network. Gitu ya Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Saya Haris Munarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih sekali atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.